Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, surah As-Saff sebelumnya dibuka dengan jaminan dari Allah, siapapun yang menolong agama Allah itu sejarah yang menyambung kita dengan muslim sebelumnya. Sebab yang dipanggil ini ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, ya orang-orang yang sudah menaruh kepercayaan kepada Allah. Percaya Allah itu tidak saja percaya Allah sebagai pencipta, namun Allah punya standar ketaatan, kepatuhan, dan standar keyakinan. Nah, ini dalam masalah ini yang banyak muslim ragu. Padahal yang dipanggil hei orang-orang yang sudah percaya. Nah, maka harus ada kepedulian melakukan satu bentuk loyalitas kepada nasib Islam dan kaum muslimin, menjaga kelestarian yang menyambungkan kita dengan muslim sebelumnya, yaitu dinilai dari apa? Pengorbanan kita untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup. Untuk apa? Mempertahankan nilai-nilai ya ajaran Islam sebagai standar kepatuhan, ketaatan. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, seperti halnya ya, Isa putra Maryam pernah menegaskan hal ini ya, apa? Lil hawariyin, kepada orang-orang yang tulus, orang-orang yang tulus setia memberikan kepedulian, loyalitas, pengorbanannya ya. Apa jawabannya ini? Apa ajakannya? Man ansori ilallah, hai pengikut, wahai umatku ya, siapa? Ya ansori, penolong-penolongku, ilallah, menuju Allah. Jadi perjalanan menuju Allah ini kan harus jalan, ada jalan yang dititi gitu ya. Ya. Dan ini butuh apa? Pengorbanan. Sebab jalan alternatif itu banyak dibangun ya sebagai penentangan kepada jalan Islam. Ya, makanya ya wala tattabi'us subul, ya, jangan kau mengikuti banyak jalan. Ya, itu jalan-jalan alternatif gitu ya. Wala tattabi'us subul, kamu jangan mengikuti banyak jalan yang slogannya menuju Allah, tapi jalan menuju Allah itu beragam. Nah, yang sekarang dikenal dengan apa? Pluralisme. Pluralitas sebagai realitas alamiah tidak bisa ditolak, karena itu tidak ada pilihan. Saya tidak pernah memilih jadi suku Jawa ya, sebab ini tidak lestari itu ya. Kalau terjadi persilangan saya Jawa dapat suku Bugis, anak saya suku apa? Di dunia saja tidak bisa dipertahankan ikatan suku itu.
Namun kita tidak bisa mengingkari realitas ini, itu ya. Tapi ikatan iman, ya, standar keyakinan itu tidak bisa dibikin-bikin, bisa dipelajari, bisa ditawarkan, didiskusikan, diperdebatkan, dikasih percontohannya, kan bisa, alam kok. Nah, ini tidak bisa, itu jalan pilihan Allah dan tergantung kita berpihak apa enggak. Nah, keperpihakan kepada jalan ini namanya nasrun, itu ya. Maka ada tokoh idealnya ya Rasulullah Muhammad. Kalau zaman itu Nabiullah Isa alaihissalam. Terus ini estafet sejarah, jangan dihilangkan itu ya. Jadi kepada Allah ini butuh pertolongan. Siapa yang ditolong? Ya manusia yang dipercaya mengajak berjalan menuju satu titik tujuan, yaitu kita kembali kepadanya. Itu ya. Ini mengalami rintangan jalan, mengalami, ya, kita rasakan dari. Maka ya qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Para pengikut setia itu ya. Hawari itu dari kain yang teramat putih jernih itu ya. Itu hatinya semacam itu. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan likulli nabiyyin hawariyun, itu ya. Setiap nabi itu punya penolong, ya, yang menunjukkan bentuk ideal kesetiaan. Ya. Siapa di antara hawariyun Rasulullah? Ya para sahabat setia itu. Generasi awal Islam itu ya. Abad pertama generasi sahabat, abad kedua tabi'in, abad ketiga tabi'ut tabi'in. Ini bentuk ideal ya, bagaimana manusia-manusia yang memberikan pembelaan, kepedulian, loyalitas kepada perjuangan Islam. Itu ya. Sampai Allah mengatakan, kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, tidak butuh saya. Ya, in lam tansuruhu saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak nolong, tidak masalah. Itu ya, faqad nasarahullah. Allah sudah menolong. Nah, cuma keperbiakan kita itu bukan kalah menangnya. Kalau Rasulullah dikasih menang terus, tidak usah ngajak orang. Kenapa? Kesetiaannya kepada nyaman, kan itu kan. Nolong di saat sulit, kan itu kan ya. Pertanyaannya gini, apakah ideologi di luar Islam itu tidak butuh loyalitas pengikutnya? Butuh. Loh, kenapa ketika Muslim itu memberikan loyalitas kepedulian kepada Islam kok digugat? Oh, itu realitas alaminya loh. Apa yang saya cintai itu yang saya akan bersedia memberikan satu pengorbanan. Itu ya. Tapi tidak boleh ngawur. Itu ya. Ada cara pengorbanan. Itu ya. Nah, di sini ada rahimakumullah. Maka di titik inilah terbelah. Loh, kalau masalah menang terus, tidak usah diminta, orang akan berpihak menang terus, tidak akan terbelah. Kenapa? Manusia akan sepakat sesuatu yang memang memberikan rasa nyaman. Masa diminta? Jalan salah itu banyak yang berpihak. Kalau berhasil terus, ujiannya itu bukan kalah menang, justru pertolongan itu saat sulit. Nah, makanya ya fakafarat ta'ifatun ya maka mim Bani Israil, dari Bani Israil tadi ada yang menolak. Enggak. Kenapa? Sebabnya apa? Alamiahnya itu tadi, mungkin tidak memahami jalan itu ya, atau mungkin karena godaan, tergiur dengan godaan itu ya, sehingga tersesat dari jalan itu ya. Insya Allah manusia itu tidak ada yang tujuannya tidak Allah, tapi tersesat itu dari jalan. Nah, tersesat dari jalan itu di luar jalan itu ya. Tapi ada tidak menjamin orang tersesat di dalam jalan itu ya. Kenapa tidak dikasih pemahaman? Oh, pemahamannya kalau nyaman, oh berarti kalau nyaman berhasil berarti bener. Keliru ini. Rasulullah itu kan al-harbu fina si jalan ya, pertikaian, pertempuran, peperangan ini sih biasa. Konflik yang terjadi di antara kami sijal itu ya silih berganti ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah. Itu ujiannya di sana. Sampai ya hatta lanal aqibah, ending sampai hasil akhirnya itu kemenangan di bawah kami.
Awalnya butuh regenerasi. Nah, kita punya mengaca sejarah. Jangan dikaca sejarah nek menang tok. Justru bagaimana gagal berhasil bukan itu yang ditanyakan oleh Allah. Keperpihakan kamu kepada jalan ini gimana? Itu ya. Makanya ada di luar jalan, orang Yahudi, Nasara, musyrik itu di luar jalan. Tapi tidak menjamin umat Islam tersesat di dalam jalan. Itu yang dibahasakan dhalla anit thoriq, adalla fit thoriq. Tersesat dari jalan, tersesat di dalam jalan. Kita tidak dua-duanya. Itu ya. Siapa orang yang tersesat di dalam jalan itu? Ibadahnya tekun tanpa ilmu. Yang kita minta berlindung, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Tapi ada orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Tahu jalan tapi emoh membuat jalan baru sebagai jalan alternatif. Apa tujuannya Allah? Caranya tidak mesti Islam. Hari ini kan itu kan. Nah, pluralitas itu ya. Banyakkan penganut kepada pluralisme itu banyak ayat-ayat yang sebetulnya menjurus kepada pluralitas tapi dipakai pluralisme. Itu ya, itu salahnya di sana. Makanya butuh ya pembimbing, ya minimal kita membaca tafsir-tafsir yang sudah muktabar kan ya. Jangan bikin tafsir baru. Apa ini? Oh, larangannya jelas. Masa kita berpikir bagaimana larangan jadi perintah gitu? Itu berpikirnya maksiat. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Ya. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Jadi terbelah, justru salah memandang. Dikira yang berhasil itu mesti benar. Tujuan ujiannya bukan apa? Gagal berhasil. Justru kamu berpihak kepada nilai rujukan benar apa enggak. Kadang-kadang orang kan bergonta-ganti karena apa? Melihat kepada untung rugi gagal berhasilnya. Diulang lagi, masya Allah. Ayat surat sebelumnya sabbahalillah, ini yusabbihulillah. Sebelumnya itu, nah, ya Allah. Ini menunjukkan apa? Allah tidak butuh Allah itu. Allah itu suci dari meminta dan permintaan untuk dirinya. Iya, apa untungnya? Allah Maha Suci dari meminta, di mana perintah yang kamu jalani itu untuk Allah Subhanahu wa taala manfaatnya. Maka yusabbihulillah. Kalau kamu tidak mau, ya semesta raya ini ya aktif memberikan kepatuhannya semata, itu memang hak Allah. Tanpa mengaku-ngaku kepatuhannya itu memberikan satu ya kehormatan kepada Allah. Yang kalau tidak Allah jadi cacat. Itu ma fis samawati, segala yang di langit, wa ma fil ardi, dan segala apapun yang di dalam bumi. Ayo, berapa triliun makhluk Allah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah banyak mencipta makhluk yang kamu tidak tahu. Semuanya itu aktif menjalani tasbih mensucikan Allah. Ketika dia patuh dengan undang-undangnya, saya tidak pernah memberikan sesuatu kepada Allah dengan kepatuhannya. Seperti hanya ketika nyimpang, tidak pernah Allah terugikan dengan penyimpangan itu. Oh, itu tauhid. Nah, ibadah kita kadang-kadang ngaku-ngaku, kadang-kadang nuntut ya. Saya kurang ini, saya sudah melakukan ini, ya Allah kurang apa saya ini, kan gitu kan. Cuma gak diucap, tapi Allah tahu ya. Sebelumnya kan itu ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kamu kenapa kau mengacapkan kata-kata ibadah ya, tapi di dalam gerak batinmu tidak demikian. Dalam realitas tingkah lakunya tidak demikian. Ini untuk siapa? Untuk kita. Al-Malik, Allah itu raja. Ya. Al-Quddus, yang maha suci dari kekurangan. Raja itu kan kalau tidak ada rakyat jadi raja. Kalau tidak dikasih mandat kekuasaan jadi raja enggak? Raja butuh memberlangsungkan keturunannya untuk dinastinya, butuh. Itu selain Allah. Makanya Allahumma malikal
mulki, wahai Allah rajanya raja. Ya, tu'til mulka man tasya, kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki. Itu ya, tapi jangan sampai kau meraih kekuasaan dengan cara yang tidak syariat. Bisa Fir'aun bisa. Dan ketika jadi raja itu bukan standar kemuliaan. Itu ya, yang jadi kemuliaan apa? Kamu meraih menggunakan kekuasaan dengan cara siapa? Maka dikasih bentuk ideal raja seorang nabi, Nabi Sulaiman. Raja seorang nabi dari apa? Raja sebelumnya, ayahandanya Nabi Daud, Raja Daud. Itu ya, itu artinya isyarat apa? Nanti ada raja dan kerajaan yang mengambil keputusannya tidak sesuai dengan Khulafaur Rasyidin. Oh, setelah Rasulullah itu 30 tahun Khulafaur Rasyidin, setelah itu rojo-rojo kabeh. Itu ya. Ini artinya apa? Ya bentuk idealnya ya harus kita akui hanya Khulafaur Rasyidin. Tapi setelah dia itu ya muluk raja-raja, tapi tetap masih ada celah mengambil ada syariatnya. Itu ya, makanya ada sultan. Sultan itu penguasa syariat, mengambil keputusannya tegak hukum syariat. Tapi masalah mengambil jabatannya ada dinasti. Dinasti itu Khulafaur Rasyidin, Mbak. Sama dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dan dinasti sampai di Nusantara ini itu penguasa syariat. Tapi bukan Khulafaur Rasyidin. Meskipun gelarnya kan kekhalifahan. Kenapa disebut kekhalifahan? Dia masih menggunakan syariat Islam. Meskipun suksesi kepemimpinan bukan diserahkan kepada rakyatnya. Itu ya. Kalau diserahkan yang gelater, enggak ngerti syariat. Makanya dulu ada ulama. Itu ya, sebagai konsultan sultan. Itu ya. Nah, sultan menjalankan ilmu yang disampaikan para ulama. Dari hierarki dalam ajaran Islam itu, ulama itu gurunya sultan, sultan itu gurunya rakyat. Materianya ya Al-Quran, syariat Islam, tapi dengan berbagai macam bentuk kekurangan. Ya, tu'til mulka man tasya, kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, tapi ingat Allah punya kehendak hukum, kehendak syariat. Wa tanzi'u, dan Allah akan mencabut mulka mimman tasya, kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Hati-hati, jangan sampai naik turun kamu itu tidak membawa alasan di hadapan Allah. Memang tidak ada yang bentuk ideal sampai nanti dikembalikan dengan caranya Allah sendiri, gitu ya. Siapa Allah itu? Al-Quddus. Al-Quddus itu ya maha suci, ya. Butuh kekuasaan, butuh ditopang. Enggak, Allah itu kudus, ya. Kalau kita tidak memberikan kepatuhan, apa Allah itu bukan kudus? Itu sudah kudus tanpa dikuduskan, ya. Siapa Allah itu? Al-Aziz, maha perkasa, tanpa ditopang siapapun, kepatuhan siapapun, dan Allah tidak perlu menundukkan raja-raja. Kalau kamu tidak sesuai dengan standar syariatnya, kamu akan turun dengan sendirinya. Itu ya, hadirin, Al-Hakim lagi maha bijak. Nah, bijak ini ada penelusuran sebab runtuhnya sebuah kerajaan karena apa? Kurang kuat apa? Ya, kekhalifahan Islam itu. Tapi yang namanya dunia itu pasti mengalami pasang surut. Saat pasang, hati-hati. Ya, sebentar lagi akan mengalami surut. Makanya khulafa yakhlufu itu mengganti generasi, ada regenerasi. Jangan sampai regenerasi itu tidak memakai ajaran Islam sehingga melahirkan generasi-generasi yang jahat. Naudzubillah min dzalik. Sosiolog Islam Ibnu Khaldun mengatakan, itu ya, bangsa itu dibentuk dari 4 generasi. Itu ya, pertama generasi perintis. Coba generasi perintis yang luar biasa, loyalitasnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Kemudian akan lahir generasi pembangun dari reruntuhan saat pupusnya kekuasaan, maka dibangun lagi kekuasaan. Penggantinya wallahu alam generasi pembangun. Kalau tidak hati-hati akan ada generasi penikmat.
Nah, Indonesia itu fase generasi penikmat apa Pak ya? Terakhir generasi perusak. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kan biasa, alam itu biasa itu ya. Nah, kembali kepada ini. Wallazi dialah Allah. Ba'atha yang membangkitkan, bahasanya itu kesadaran tentang ini ya. Jadi kesadaran tentang hamba Allah, tugasnya menghamba. Ada manusia yang diberi tugas mengajak kepada penghambaan. Yang ini butuh pembelaan, kepedulian, pengorbanan. Nah, kesadaran ini seolah-olah apa? Membangkitkan manusia nanti. Fil ummiyin, di tengah-tengah umat yang buta huruf. Ummiyin ini sebetulnya transfer ilmu tanpa baca, tanpa tulis. Kenapa waktu itu idealnya itu bukannya dinilai pandai nulis, pandai baca, tapi daya ingatnya, sehingga dilihat ini bisa dihafal, didengar ini bisa dihafal. Luar biasa kecerdasannya. Sama dengan ini loh, orang buta itu kadang-kadang suaranya itu lebih cerdas. Suaranya siapa yang pernah didengar dia tahu. Itu ya. Berarti apa? Ini kan indrawi untuk dioptimalkan menangkap informasi ilmu. Tapi itu ya, jangan itu dijadikan ideal manusia itu modern atau enggak, bodoh atau enggak. Enggak ada hubungannya dengan bodoh, tidak ini. Kecerdasan waktu itu. Sehingga transfer ilmu tanpa baca, tanpa tulis, hafal dia. Itu ya, saking jernihnya ini. Siapa itu? Rasulan, seorang utusan minhum, di tengah-tengah mereka, dari golongan mereka. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu punya kegiatan ilmu. Ya, apa? Yatslu alaihim, aktif membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Apa itu? Ayat Al-Quran. Larangan itu ayat, ya, tanda. Ada yang melarang. Kalau kamu tidak percaya bahwa larangan itu dari yang maha tahu bahaya, lakonono, nanti terbukti sendiri. Sebab dengan akibat itu sinkron, itu ayat. Larangannya ayat, akibatnya ayat, dan itu menunjukkan ayat bagi yang melarang. Lakonono, bisa jamaah sendiri-sendiri dilayani ya Allah. Meskipun tanpa penegak hukum, akan berjalan sendiri hukum Islam itu. Wa yuzakihim, ya, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Jadi kalau dijalani larangannya ini kotor, kalau dihindari bersih, maka dikasih jalan keluar. Apa? Perintah. Itu dalam rangka tazkiyah itu. Kalau hukum manusia itu tidak ada jaminan tazkiyah, wong disiasati hukum, tolok ukurnya gagal berhasil, nanti ada review ulang, tidak suci semacam itu. Kenapa? Tujuannya jangka pendek. Hukum yang tujuannya jangka pendek pasti ngotori jiwa. Itu jamin itu ya. Kan bisa diundang apa, diroba-roba nanti ya, dimodifikasi, hukum dimodifikasi gimana? Itu ya, pasti dimodifikasi, itu dicocok-cocokkan. Sesuatu yang dicocokkan itu dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan biasanya tidak ilmiah. Kalau tidak ilmiah, tidak alamiah, makanya melawan kodrat. Dalam bahasanya Nabi itu apa? Ketika terjadi sebuah penyimpangan perilaku seks, bahasanya apa? Digunakan itu dari langit, bahasa langit. Wa taqta'una sabil, kamu memutus jalan. Itu ya. Kenapa kok memutus jalan? Karena manusia punah nantinya. Begitu disuruh memakmurkan bumi, iya, bekerja dengan kinerja yang dibentuk sistem Islam. Manajeralnya Pak pakai sistem Islam. Makanya disebut khalifah itu manajer. Allah kasih jabatan, ngasih wewenang dengan ajarannya sekali. Wa taqta'una sabila, jangankan itu, berzina itu memutus jalan. Makanya keji mana? Berzina lebih keji mana? Berzina lawan jenis dengan hubungan sejenis, itu justru lebih keji sejenis. Itu ya, lu sejenis aja. Itu lebih keji. Kenapa? Watak ta'una sabila, lawan jenis satu sejalan. Itu ya. Tapi disalahkan oleh syariat. Nanti tidak ada ras manusia ini, itu akan kacau. Nah, kalau
hubungan sejenis, bukan kacau rasnya, punah rasnya itu. Ilmiah, alamiah. Jadi yang dilarang itu informasi ilmu. Kenapa? Dari yang Maha Tahu. Itu seperti halnya perintah itu ilmu ilmiah dan alamiah. Dari apa? Dari Allah yang menciptakan semesta raya ini. Coba hubungan kelamin manusia itu hukumnya diturunkan dari langit ya. Bagi kita kan tidak perlu hukum kan, wong melepas kesenangan kok. Makanya bersenang-senang. Itu bukan kodrat, menyalahgunakan kodrat. Jadi LBJT itu bukan kodrat, menyalahgunakan kodrat gitu loh. Kok kodrat? Ono profesor muni kodrat, ini kodrat. Lalu dikasih hukum dilindungi. Loh pengrusak kok dilindungi. Nanti yang kalah itu yang alamiahnya, yang dirusak alamnya itu. Itu ya. Jadi keliru. Justru taat itu menggunakan kodrat dengan syariat, tidak melawan kodrat, menyalurkan kodrat dengan saluran syariat. Jenenge ibadah. Bisa dipahami? Kok LGBT kok kodrat itu keliru, menyalurkan kodrat. Kodrat itu bahasa Al-Qur'an kudro, kekuasaan. Itu ya, kudroh kemampuan. Maka kamu dikasih potensial, itu ya. Tapi gunakan potensi itu untuk mengenal Allah lewat syariatnya. Nanti nikah ono tanggung jawab, itu ya. Nah, kalau melepas kesenangan ya binatang kan itu, tidak ada tanggung jawab. Kembali kepada ini. Nah, kesadaran ini ya dibacakan oleh seorang utusan namanya Muhammad SAW. Baru wa yu'allimuhumul kitab, ada kegiatan ilmu. Apa materianya? Mengajari mereka itu kitab. Jadi ada kegiatan ilmiah Nabi itu perlu ditolong. Ono kegiatan yang perlu ditolong. Itu ya, kalau berhenti pendidikan Islam, orang baik akan punah, orang rusak akan bertambah. Kan itu alamiah itu. Itu ya. Makanya ilmu di sini maknanya Quran. Generasi emas Islam ketika menyebut Quran itu ilmu. Itu ya. Ada kumpulan hadis namanya Sunan Ibnu Majah. Itu ya. Biasanya bahasan awal kan bisa kitab iman itu atau kitab toharo, itu kitab fitan, kitab huru-hara, petaka fitnah itu. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan pelajaran yang diajarkan Quran itu ya. Di situ ada kata-kata Rasulullah yang tidak diikuti sebelumnya. Ya, tilka inda zihabi hawanil ilmi. Huru-hara itu terjadi ketika perginya ilmu. Lalu sahabat ya biasa ketika ilmu ya Quran, yu'allimuhumul kitab kok. Itu ya. Sahabat mengatakan gitu, padahal sahabat yang alim itu. Kaifa yadhalum ilmu ya Rasulullah? Bagaimana Quran ini bisa hilang ya? Ya. Fakilat ka ummuka alaisa anta min ahlil ilmi min ahlil Madinah. Namanya saya lupa itu. Kamu kok punya pemikiran semacam itu? Berarti kesadarannya kan mati. Makanya bahasa itu membangkitkan kesadaran seperti orang mati. Ada tanya ini, orientasinya Quran sebagai pelajaran nasional. Sekarang enggak, pelajaran agama mah pinggir 1 jam saja ya. Gimana? Ya, ada ide gagasan semacam itu dicopot kan. Hadirin rahimah, bagaimana ilmu akan hilang ya Rasulullah? Wa nahnu naqra'ul Quran. Kami ini aktif membacakan Quran. Jadi generasi awal Islam itu Quran itu ilmu. Wa nahnu naqra'ul Quran. Wa nuqri'uhu abna'ana. Dan kami membacakan Quran itu kepada anak-anak kami. Wa yuqri'uhu abna'u bila yaumil qiyamah. Dan anak-anak kami membacakan sampai hari kiamat. Berarti kan tidak hilang kan? Hadirin rahimakumullah, kamu kok punya pemikiran semacam itu? Karena saya pandang kamu itu orang alim, termasuk penduduk Madinah yang paling alim itu kamu. Itu ya. Nabi memberikan sampel contoh. Alaisatil yahudu wan nasara yaqra'una Taurata wal Injil. Bukankah Yahudin Nasara membaca kitab Taurat dan Injil? Wala ya'malunahu. Tapi tidak ada kegiatan ilmunya. Ya malunahu itu kegiatan ilmu itu. Ayo masuk kurikulum nasional.
Muslim terkena kewajiban mengerti Quran, masuk kurikulum nasional? Gak masuk kan? Karena itu tidak penting. Nah, orang memandang penting dan penting tidak penting itu karena sejauh mana dia memahami sesuatu itu penting dan tidak penting. Itu ya, realitanya itu aja ya. Nah, kita ini kalau kita analisa, kita masuk bukan generasi penikmat perusak hari ini. Itu ya, itu kok coretan ya. Generasi perusak. Ibnu Khaldun ya. Itu ya. Kenapa? Karena yang dirusak itu kemanusiaannya. Kenapa? Standar memahami manusia sudah bukan Quran. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, wal hikmah dan hikmah. Banyak ahli tafsir mengatakan hikmah itu sunnah Nabi. Sunnah di antara sunnah Nabi itu menghidupkan kegiatan ilmu Al-Quran, mengelmui Al-Quran. Ini yang melahirkan para perintis ilmu-ilmu modern. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, wa in kanu ya, meskipun kanu keberadaan mereka mingkoblu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad dengan membawa ilmu Al-Quran ini, lafi benar-benar di dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Kenapa kok sesat nyata? Karena membangun kesadaran bukan dengan Al-Quran. Itu ya. Padahal nyata generasi awal itu lewat kegiatan ilmu Al-Quran. Nyata apa enggak? Ini bagi kita yang membaca Quran, bukan gunem Yahudi Nasoro. Itu ya. Sesat yang paling sesat itu orang menolak pemberitahuan yang Maha Tahu, Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ayat kursi kan ya. Allah itu senantiasa tahu tanpa jeda, tidak tahu karena istimrar, keberlangsungan terus dia. Ya'lamu ya ma baina aydihim, yang di hadapan mereka dalam hitungan detik, menit, hari, minggu, bulan itu sudah diinformasikan. Yang belum terjadi di hadapan kita itu dilarang oleh Allah SWT ya. Yang menyelamatkan kita sudah diperintah padahal peristiwanya belum terjadi. Kenapa? Itu ilmiah dan alamiah. Kalau kamu mengambil larangannya sebagai standar ya, bukan kamu tinggalkan, kamu jalani dengan konsekuensinya sekali. Makanya bahasanya fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Itu ya. Dan bun itu kan ekor. Maka Allah mengambil dengan akibatnya sekali. Akhadha itu ngambil, diterjemahkan menyiksa, menghukum. Kalau kita mengambil perintahnya untuk tidak kita jalani, justru kita buang, itu dengan konsekuensinya sekali. Itu ajaran Islam. Jadi dengan kepastiannya sekali ya. Jadi orang yang paling sesat itu ya, orang yang menolak pemberitahuan Allah yang Maha Tahu, sementara dirinya itu mengaku tidak tahu. Buktinya apa? Di dalam ajaran Islam, pengakuan tidak tahu itu sebetulnya sebuah pengetahuan. Al-ajzu anil idrok ya, kelemahan dari mengetahui sesuatu itu pengetahuan. Maka dia akan menyerah. Iya ya Allah, sudah kau turunkan pemberitahuan ini, dan generasi awal Islam itu mulia karena pemberitahuanmu dijadikan standar ilmu. Maka dalam riwayat Muslim kan ada ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Ya, Allah akan mengangkat derajat dengan Quran ini satu kaum. Wa yadha'u bihi aqwaman, dan Allah akan merendahkan derajat satu kaum dengan lewat meninggalkan Al-Quran ini. Lu kalau tidak ilmiah enggak berani. Ya Allah. Kembali kepada ini. Wa akhorina, dan yang lainnya minhum dari mereka. Ini loh ya. Generasi setelah sahabat itu dinilai apa? Kepeduliannya terhadap kegiatan ilmu ini, pembelaan. Bagaimana? Oh, Masya Allah, kadang-kadang naruh di TPA saja tidak ada kebanggaan. Sakarepe dhewe pon dikontrol, ngajinya dikontrol, tidak ada. Remeh kok, tidak menentukan mulia tidak mulia, tidak ada apa-apanya Quran itu. Kadang-kadang jaluk korting kan. Adik saya kan kepala TPA, yo Pak, jamaah sampean niku. Jaluk korting terus saya. Padahal waktu daftar gelangnya ngeretep ini.
Saya bilang istri saya, kamu jangan grogi masalah ini. Ini urusan Allah. Nanti Allah sendiri nolong. Ternyata dapat insight dari Pemkot barang ya, bener kan ya. Biar durung ono urunan dewe. Kadang-kadang nyisikan uangnya sendiri loh. Untuk apa guru-guru TPA? Itu ya, masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita merendahkan Quran, itu standar kezaliman yang paling nyata. Udah ada greget terhadap Quran ya. Kalau ngaji kita ini loh, ya menyediakan waktu apa sisa waktu, dolek-dolek apa menyediakan. Mesti ono cucu saya, engko ono cucune nomor loro gak ngaji maneh. Aja diomongno iku, setan iku jegal. Ustaz benjing kula nek pun cucu kula ageng kula tumbut ngaji. Itu ya, barang rada gede. Duwe ono maneh, manak maneh. Bahasa saya sampai mana gak ngaji-ngaji. Ono sing muni, benjing nek sehat kula ngaji aja diomong dijegal setan. Itu ya, setan itu ngancam. Makanya fasta'id billah minasyaitonir rajim. Hal penting itu rahasiakan. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Wa akhorina minhum, dan yang lain termasuk mereka, min itu min ba'du. Sebagian dari mereka bukan generasi sahabat. Kenapa dinilai nyambung dengan generasi sebelumnya? Kegiatan ilmu Al-Quran. Nah, mulia apa enggak? Kalau kita enggak ada cantolan dengan generasi emas, kita siapa gitu ya? Maka harus ada kegiatan yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sebagai bentuk kita dicabut dari kelompok-kelompok yang sesat itu. Lama yang belum yalhaqu, bertemu bihim dengan mereka. Apa pertemuannya? Kepeduliannya tadi. Loh, kalau berhasil ikut ya akeh, ndak usah ngajak. Wa sedangkan Allah dia itu Al-Aziz Maha Perkasa, ndak butuh ditolong. Al-Hakim lahi maka bijak. Maka kepedulian, bentuk pertolongan kepada Allah diturunkan standar pertolongannya, bukan untuk saya, untuk kamu. Ini dipakai, sering dipakai oleh orang yang sampai hari ini jasanya bisa dinikmati. Siapa? Yai Dahlan. Intan surullaha yansurukum. Jika itu syarat. Kalau kau kepingin diberi tolong, jika tansurullah, kamu nolong, aktif nolong Allah, yansurukum, bukan tidak pakai summa fa, tidak dapat jeda. Pasti kamu Allah nolong kamu. Pasti. Nah ya, universitasnya banyak mana? Kalau pemerintah bangun universitas biasa itu, ono danai tersedia. Ayo warga Muhammadiyah dari mana? Dari mana? Dananya dari mana? Rumah sakitnya dari mana? Mulai londo biar zaman Jepang wis ono. Maka bapak pendidikan sebetulnya ya itu, ya, yang punya kepedulian terhadap ya negeri yang dicintai ini. Itu yang melahirkan Pak Dirman, yang melahirkan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pejuang di negeri ini. Tidak bisa kita ingkari. Kenapa? Ada kegiatan yang sama persis ya dengan kegiatan generasi awal. Wa akhorina lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Maha bijak Allah itu. Maka disebutkan standar kepedulian. Mana yang tidak peduli kepada standar ini tidak termasuk generasi awal. Jadi ngaku salafus soleh itu kegiatannya. Ojo klaim pengakuan. Kegiatannya sama apa enggak? Kalau sama, kamu termasuk salafus soleh. Manhajnya sama. Allah menilai bukan karena gagal berhasilnya, kepeduliannya terhadap itu. Ini yang ditangkap oleh orang yang masih punya keturunan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yai Hasim, ya, itu punya terah sampai Nabi. Yai Dahlan itu punya terah sampai Nabi. Jadi kalau kita terlibat sama, kita mengikuti jejak orang yang punya terah dari mereka. Itu ya. Tapi kan tidak pernah disebutkan, tidak pernah. Buat apa klaim-klaim itu? Kenapa? Suku itu bukan pilihan kita, bangsa bukan pilihan kita, tapi terah pilihan kepedulian terhadap nasib umat Islam, dan nasib umat Islam itu ditentukan peduli tidak dia dengan standar kebaikan yang Allah turun ini ya. Berikutnya, zalika, itulah kegiatan itu, aktivitas itu, fadlullahi, ya, keistimewaan karunia Allah
Yu'tihi, yang Allah berikan karunia itu mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Maka kehendak standarnya diturunkan. Kalau kamu punya jalur perjuangan yang sama seperti generasi awal Islam itu, ya kamu bisa masuk itu. Hakim itu kan ditunjukkan sebab akibatnya. Makanya Sayyidina Umar itu ya menggunakan alat ini, tidak menggunakan praktek pembagian ghanimah. Jadi pada zaman Rasulullah, ghanimah rampasan perang itu dibagi setelah usai perang, tentara-tentara dibagi. Siapa dibagi? Tidak boleh disingit no. Nek singit no hati-hati. Dibagi pasukan yang bertempur. Pada zaman Sayyidina Umar saya tidak melakukan praktek yang dilakukan Nabi. Kenapa? Fikihnya berubah. Kenapa? Loh, generasi yang bukan tentara itu juga generasi Islam, maka dialokasikan untuk keluarga tentara itu ya. Dan umat Islam setelah mereka untuk memberikan peralatan perang, pendidikan, dialokasikan dari devisa rampasan perang itu lamma yalhaqu bi. Generasi setelahnya masuk baitul mal, tidak dibagi habis. Itu namanya fikih Umar. Kenapa? Kecerdasan Sayyidina Umar menangkap isyarat ayat. Wa akhorina minhum, dari mereka yang lain, lamma yalhaqu bihim, yang belum ketemu dengan generasi awal ini. Bisa dipahami ini? Nah, ini fikih. Fikih aja kaku-kaku ngono. Itu ya. Yang penting kembali kepada apa? Kemaslahatan umat Islam tentunya. Itu ya, kembali kepada ini. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki fadl, keistimewaan, karunia yang dikatakan pemberian yang istimewa, itu fadl al azim, yang besar. Fadl itu sudah luar biasa, dikasih azim ini. Hadirin rahimakumullah, di antara fadl azim secara keilmuan Al-Qur'an. Makanya penjajah itu berupaya menjauhkan muslim dan kaum muslimin mukminin dari Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ini ya, wadda katsirum min ahlil kitab, orang ahlul kitab itu ingin dengan sangat ya, min ahlil kitab walal musyrikin ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang ahlul kitab, orang musyrik itu tidak senang ayunazzala alaikum min khairin mir rabbikum, Allah menurunkan, diturunkan terbaik dari Allah. Berarti standar kebaikan ini apa? Kepedulian terhadap kegiatan ilmu Al-Quran, kepedulian kepada generasi Al-Quran ya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin mir rabbikum, menurunkan terbaik dari Allah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan pemberiannya, rahmatnya khusus ya, dan Allah memiliki karunia yang besar. Apa itu? Al-Qur'an. Makanya dulu itu Mbah itu punya Quran Istanbul. Jadi pemerintahan Turki itu mengeluarkan Quran kecil. Oh, ada jimat ya. Dulu Mbah itu pesan iku jimat barang siji rumateng. Nek ngaji bawa kaca pembesar bunder ya didelok ngene, apa nek ngaji ditangkap ya londo. Itu ya, ditangkap sampai londo. Kenapa? Ini kejayaan umat Islam di sini. Itu ya. Kalau dulu Raja Talut itu dijadikan Raja Bani Israel karena menggugah kesadaran kesejarahannya. Ada tabut yang berisi peninggalan keluarga Nabi Musa, keluarga Harun. Bangkit kesadaran umat Islam di bawah Raja Talut. Sekarang tidak ono niku, bukan benda tapi ilmu Al-Qur'an. Itu ya, maka ngaji. Kenapa? Ngaji dulu sebagai bentuk kejahatan. Itu ya, ngaji Quran itu kejahatan. Itu ya, makanya Hasan Banna mengatakan apa? Ini ada karya tulisnya. Sampai saya hafal judul Al-Wamid Miwaro Isatim. Ya, Al-Wamid Miwaro Isatim. Ya. Jadi api di bawah pasir itu fenomena itu ya,
Hadirin, dia mengatakan al-islamu dzambun kabir indal jahidin. Islam itu dosa besar bagi penentangnya. Ya, wal imanu jarimatun indal mubtilin. Ya, dasar iman yang diajarkan Allah itu kejahatan bagi penentangnya. Tapi kita kan tidak memandang Quran itu ya dilakukan. Iya. Ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ya, bukan termasuk umatku yang tidak mengiramakan Al-Qur'an. Tapi sudah teman-teman enggak macam-macam. Engko ajaran hilang. Ya. Hadirin rahimakumullah, bukan umatku yang tidak mengiramakan bacaan Al-Qur'an. Ya biasa ikut tahsin itu ya. Tahsin kan apa itu? Kepedulian kepada Allah, kepada Al-Qur'an. Kembali kepada ini. Wallahu dzul fadlil adzim. Belum bisa? Sudah ya? Sudah. Sudah. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telaah dijadikan hidayah bagi kita, ya, diberikan sebuah kesadaran, yang kesadaran itu ditumbuhkan dari memahami Al-Qur'an. Gitu ya. Jangan sampai kita sadar sementara kesadaran kita ini tidak dibentuk dari kesadaran yang ditumbuhkan dari Al-Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.